Sahabat Anak Indonesia, kali ini kita menyoroti kasus yang terjadi di Deli Serdang, di mana seorang laki-laki berusia 41 tahun melakukan penganiayaan yang berakibat 2 orang anak meninggal dan 1 dalam keadaan teraniaya atau sekarat dan masuk rumah sakit. Ini tentu adalah berita buruk, di mana kejadian seperti ini sangat dimungkinkan terjadi ketika anak-anak melakukan olok-olok yang mengatakan bahwa seseorang itu gila, seseorang itu jelek, atau apapun lah yang anak-anak itu sendiri tidak mengerti. Karena apa? Karena usia mereka masih sangat kecil, umur 7 tahun, 5 tahun, dan di bawah 10 tahun. Itu artinya anak-anak itu belum mempunyai pemahaman yang jelas akan kata-kata yang disampaikannya. Kemungkinan besar kalimat atau kata-kata itu dia dapat dari apa yang dia dengar dari sekelilingnya, di daerah lingkungan sekitarnya. Itu sangat dimungkinkan apabila ada seseorang yang sering diolok-olok. Karena apa? Karena mungkin perilakunya tidak normal, atau secara sosial dia tidak berhubungan dengan baik dengan sekitarnya, atau apapun lah yang oleh anak-anak sendiri melihat itu tidak biasa, sehingga ketika dia mendengar ada olok-olok atau sindiran atau kata-kata yang kurang sedap sering dia dengar dilakukan oleh orang di sekitarnya, entah siapapun itu, anak-anak itu langsung mengatakan itu walaupun dia tidak paham tentang apa yang dia sampaikan. Nah, akibatnya anak dianiaya, bahkan meninggal dunia karena ditikam, diperlakukan sangat-sangat sadis oleh si pelaku, yang dalam hal ini dia merasa bahwa dia dihina dan diejek, diolok-olok, sehingga dia merasa bahwa dia berhak untuk melakukan penganiayaan ini terhadap orang lain yang notabene adalah anak kecil. Nah, disinilah persoalan yang menjadi serius. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian di seluruh Indonesia, seharusnya hal-hal sedemikian tidak perlu terjadi. Apabila kita orang dewasa merasa tersinggung terhadap sikap anak-anak, harusnya kita sampaikan, apalagi itu tetangga yang kita kenal. Kita sampaikan kepada orang tuanya supaya apa yang dilakukan oleh atau dikatakan oleh anak-anak itu dikatakan kepada orang tuanya, saya berkeberatan, tolong jangan disampaikan seperti itu kepada saya. Begitu, atau anaknya ditegur, tapi bukan dilakukan kekerasan, penyiksaan, penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak. Tentu apapun ceritanya, ya, kita tidak bisa menerima ini dengan legowo, dengan akal sehat. Itu sesuatu yang tidak normal. Oleh karena itu, kita atau kami dari Aris Merdeka Sirait Foundation yang senantiasa memberikan perlindungan kepada anak-anak di Indonesia, kita sangat berharap hal-hal sedemikian janganlah sampai terjadi lagi sampai kapanpun. Karena apapun mereka itu wajib kita lindungi, wajib kita didik, wajib kita kasihi dan kita cintai. Dengan cara itu baru kita dapat melakukan nasihat ataupun teguran atau apapun. Tapi itu catatannya harus dengan nilai atau hati yang tulus untuk mendidik anak-anak, memberikan nilai-nilai positif yang menegur atau memberikan teguran kepada anak-anak, seperti itu. Oleh karena itu, untuk kasus ini kami berharap dari Aris Merdeka Sirait Foundation supaya pihak kepolisian sudah tepat untuk menerapkan kitab undang-undang hukum pidana yang menerapkan pasal 338 yang melakukan pembunuhan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau orang lain. Karena apapun ceritanya, kita tidak toleransi terhadap orang dewasa yang melakukan penganiayaan atau pembunuhan kepada anak-anak. Selayaknya atau seharusnya anak itu dilindungi dan dicintai.
Kali ini kita berharap sekali kepada semua para orang tua supaya kita memberikan perhatian ekstra kepada anak kita. Jangan ditinggal sendirian di rumah, jangan percaya kepada siapapun untuk membiarkan anak-anak tinggal di rumah tanpa pengawasan dan kontrol dari orang tuanya atau sesama anggota keluarga sendiri. Aris Merdeka Sirait Foundation ikut prihatin, ikut berbelasungkawa, dan juga menyampaikan melalui ini supaya kita semua memberikan perhatian ekstra kepada anak-anak kita. Aris Merdeka Sirait Foundation melindungi anak sepenuh hati.